Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Aulia dengan NIM P2112520037. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modalitas larutan dan mengerjakan soal berikutnya. Jadi, apa sih itu modalitas larutan? Modalitas larutan adalah ukuran konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat pelarut dalam setiap 1 kg atau sama dengan 1000 gram pelarut. Satuan molaritas adalah M kecil, sedangkan molaritas itu menggunakan M besar. Selanjutnya kita ke perbedaan antara molaritas dan molaritas. Perbedaan utamanya yaitu molaritas ada dihitung berdasarkan volume larutan dalam satuan liter, sedangkan molaritas adalah pemolaran yang dihitung berdasarkan massa pelarut dalam satuan kilogram. Adapun rumus dari molaritas, yaitu ada rumus pertama dan rumus kedua. Rumus pertama ini N-nya itu adalah jumlah mol zat pelarut dalam satuan mol, dan P-nya itu adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Selanjutnya ada rumus kedua. Rumus kedua ini digunakan saat ingin menghitung konsentrasi larutan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu, karena molaritas didasarkan pada massa pelarut kilogram, bukan volume yang bisa berubah. Ini terutama penting saat melakukan teknik seperti penurunan titik beku atau peningkatan titik didih karena nilainya konsisten pada berbagai suhu. Dapat menggunakan rumus molaritas saat konsentrasi tidak boleh berubah oleh suhu. Molaritas lebih disukai daripada molaritas yang berbasis volume, karena massa pelarut tidak berubah meskipun suhu berubah. Ketika menghitung sifat koligatif, rumus molaritas sangat berguna untuk menghitung perubahan sifat larutan yang berkaitan dengan suhu, seperti titik beku misalnya di laboratorium, atau titik didih saat massa pelarut tersedia dalam kilogram. Rumus molaritas juga cocok digunakan ketika informasi yang diberikan adalah jumlah mol zat pelarut dan massa pelarut dalam satuan kilogram. Jadi itu alasannya pada saat menggunakan rumus kedua. Langsung saja kita ke soal. Di soal ini adalah suatu larutan asam sulfat sebanyak 200 ml mempunyai konsentrasi 20%, berat dan kerapatannya 2,1 gram per mol per mililiter. Yang ditanya adalah hitung pemolaran larutan. Nah, yang diketahui dalam soal ini adalah ada volume sebanyak 200 ml dan P-nya atau P-nya ini adalah kerapatan jenisnya, kerapatannya yang tadi disebut. Dan konsentrasi sebanyak 20% kita ubah ke desimal menjadi 0,20, dan MR asam sulfat adalah 98. Yang ditanya adalah pemolaran larutan. Selanjutnya, cara pengerjaan yang pertama adalah hitung massa total larutan, yaitu rumusnya massa larutan sama dengan volume dikali dengan kerapatan. Volumenya tadi yang diketahui adalah 200 ml dikali dengan kerapatan 1,2 gram per mililiter, didapat 240 gram. Selanjutnya yang dicari adalah hitung massa zat pelarut dari massa asam sulfat atau H2SO4 sama dengan konsentrasinya tadi 20% diubah ke desimal menjadi 0,20 dikali dengan massa larutan yang telah didapat tadi.
didapat menjadi 48 gram. Terus selanjutnya dihitung lagi massa pelarut dari di sini sebagai pelarut adalah air atau H2O. Jadi rumusnya itu massa dari H2O sama dengan massa larutan dikurang dengan massa H2O, H2SO4 atau asam sulfat yang telah didapatkan dari perhitungan massa zat larut. Massa larutannya itu 240 gram dikurang dengan 48 gram. Didapat 0,192 kg. Selanjutnya, setelah semua telah didapat, jadi tahap selanjutnya yaitu hitung mol zat terlarut dari asam sulfat atau H2SO4. Kita hitung molnya, jadi rumusnya itu massa per mR. Massanya sudah ada, jadi 48 gram yang telah didapatkan tadi, terus dibagi dengan mR dari asam sulfat, yaitu 98. Didapat 0,4898 mol. Setelah semuanya telah didapatkan, kita menggunakan rumus biasa, yaitu rumus 1 kualitas sama dengan jumlah mol zat terlarut dalam satuan mol dan massa terlarut dalam satuan kilogram yang sudah kita hitung tadi. Nah, N-nya di sini adalah mol yang didapat dari mol asam sulfat yang tadi dihitung. Didapat 0,4898 mol. Dibagi dengan 0,192 kg. Jadi didapat hasilnya yaitu 2,55 mol per kilogram. Jadi kemolaran larutan asam sulfat tersebut adalah sekitar 2,55 mol per kilogram. Itu saja penjelasan materi dan pengerjaan soal dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.